Kembali lagi di Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini kami kembali mengajak teman-teman untuk sharing berkenaan dengan pemakaian dan penggunaan pot berdasarkan ukuran. Masih banyak yang teman-teman bertanya kenapa aglo saya nggak besar-besar, boro-boro besar ya. Untuk bertahan aja sulit. Yang tentunya ini juga akan berkaitan dengan media tanam, dengan perawatan dan lain-lainnya. Tidak hanya sekedar ukuran pot saja. Ikuti terus, kita akan segera kembali. Dalam hal pemilihan pot untuk para pemula, sebaiknya ya, dan sangat dianjurkan untuk memakai pot kecil ya, karena memakai pot kecil itu cenderung lebih aman ketimbang menggunakan pot besar ya. Menggunakan pot kecil artinya kita menjaga agar kelembaban atau kadar air yang ada di dalam pot itu dapat dikontrol ya, tidak berlebihan. Walaupun sesungguhnya air adalah bukan penyebab busuk akar. Jadi masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa dengan menggunakan pot besar, maka aglonemanya akan menjadi cepat besar. Anggapan seperti itu ya, itu harus sangat didalami lagi, bahwa menggunakan pot besar akan membuat aglonema menjadi besar, cepat besar ya. Tidak sepenuhnya demikian teman-teman ya, karena tumbuhnya aglonema bukan berdasarkan seberapa banyak media yang ditanam ya, media yang digunakan untuk menanam, bukan juga berdasarkan seberapa besar pot yang digunakan ya. Jadi kalau beranggapan semakin besar pot maka aglonya akan semakin cepat besar juga, itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Yang paling benar adalah gunakanlah ukuran pot berdasarkan jumlah akar, banyaknya akar, dan seberapa lebatnya akar ya. Menurut saya itu yang paling bijak dan yang paling baik untuk pertumbuhan aglonema kita. Kita akan lanjut dengan memberikan contoh-contoh sekaligus perbandingan-perbandingan penggunaan pot yang sesuai dengan ukuran, jumlah akar, dan seberapa lebatnya akar ya. Karena hal ini menjadi penting untuk para pemula. Teman-teman, kembali bahwa besar kecilnya, cepat lambatnya sebuah pertumbuhan aglonema tidak berdasarkan berapa banyak media tempat dia tumbuh, berapa besar ukuran pot tempat dia berdiri. Yang membuat aglonema itu tumbuh dengan baik dan relatif lebih cepat adalah kandungan makanan. Ya, saya tekankan sekali lagi. Kandungan makanan yang ada di dalam pot. Makanan untuk si aglonema tersebut. Mau sebesar apapun pot, ketika makanannya tidak tersedia, dia tetap tidak akan cepat tumbuh. Bahkan sebaliknya, jika tidak dibarengi dengan perawatan yang mumpuni, perawatan aglonema di pot yang lebih besar dan media yang lebih banyak,
sangat mengandung resiko busuk akar karena mengandung tingkat kelembaban yang tinggi. Tingkat kelembaban yang tinggi akan mengundang banyaknya datang bakteri dan jamur jahat. Ya, ketika jamur jahat dan bakteri sudah datang, disitulah akan terjadi pembusukan akar. Ketika mereka mendominasi media tanam. Ya, mendominasi artinya bakteri baiknya kalah jumlah, kalah banyak ya, dibandingkan dengan bakteri jahatnya. Jadi kembali lagi bahwa sesuaikan jumlah perakaran. Kalau perakarannya masih sedikit ya pakai pot kecil. Jika perakarannya belum banyak, dia pakai pot yang sesuai gitu. Jangan dipaksakan, akarnya masih sedikit, tapi teman-teman sudah menggunakan pot besar. Itu sangat beresiko, teman-teman. Sangat beresiko. Terlebih lagi jika teman-teman menempatkan aglonnya, memelihara aglonnya hanya sekedar kelas teras rumah. Atau sekedar di pekarangan, ya, di depan rumah, di samping rumah, yang tentunya tidak mendapatkan sirkulasi udara yang mencukupi, itu sangat rentan. Ya. Maka sesuaikanlah. Kalau kalau akarnya belum banyak, usahakan pakai pot yang standar, yang sesuai dengan jumlah pot. Itu contohnya ini, saya contohkan aja. Ini aglonema. Ya. Ini sudah lumayan besar nih, teman-teman. Saya pakai pot 10. Karena apa? Karena akarnya belum banyak. Ya, karena perakarannya belum banyak. Nah, ketika dia nanti sudah banyak, baru saya akan pindahkan satu tingkat naik lagi dari pot 10 ke pot 12. Dan naiknya pun nggak langsung dari 10 langsung ke 15 juga nggak. Ya. Itu jika saya. Ya. Kemudian contoh lain. Ini saya ada aglonema cresna. Ya. Nah ini aglonema cresna. Nah, aglonema cresna ini, ya, ini udah besar sebenarnya. Tapi saya belum pindahkan ke pot yang lebih besar. Ini pot 10, ya. Saya belum pindahkan pot ke lebih besar karena saya pikir ini masih cukup. Ya, ini akan saya coba liatin akarnya. Nah, ini perakarannya. Ya. Ini masih cukup. Ketika nutrisi di dalam potnya masih dirasa cukup, ya, kita nggak perlu pindahin pot yang ke lebih besar. Tapi dengan kondisi akar yang seperti tadi, ya, dengan kondisi akar yang seperti tadi, nih, yang akar seperti ini sebenarnya udah bisa naik ke pot yang lebih besar. Ya, ini boleh kalau udah seperti ini. Ya, itu pun naiknya hanya satu tingkat dari pot 10 ke pot 12. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, pertumbuhan aglonema itu tidak berdasarkan jumlah atau banyaknya media, tapi berdasarkan ketersediaan nutrisi di dalam media itu. Saya berandai-andai begini, teman-teman. Jika benar dengan pot besar, aglonema jadi cepat besar juga, saya nggak pakai pot, saya akan pakai ember. Saya tidak akan pernah pakai pot ini. Ya. Saya tidak akan pernah pakai pot-pot kayak begini nih. Kalau memang benar terbukti, ya, dengan pot besar aglonema akan cepat besar juga. Saya nggak bakalan pakai pot kayak ginian, teman-teman. Saya pakai ember, pakai bak kalau perlu. Kira-kira demikian. Itu gambaran kasarnya seperti itu. Karena kadang kita udah ngomong berkali-kali begini, begitu, begini, masih tetap aja. Ya, kembali lagi pohonnya kecil, potnya gede. Ya,
Ketika busuk, ribut, aglonema susah, aglonema sulit, kayak gitu-gitu. Ya kan? Ya. Nggak bakalan nih saya pakai pot-pot kecil kayak gini nih. Ya. Pot-pot kecil kayak gini nih. Nih. Ya, nggak bakalan nih saya pakai pot-pot kecil kayak gini. Ya. Saya akan pakai ember supaya cepat gede. Ya. Ya. Ini pot 13. Ini gede banget. Bisa besar pohon. Bahkan sudah beranak. Pakai pot 12 bahkan sudah beranak. Ya. Dan size-nya juga gede. Gede banget. Bukan cuma gede banget gitu. Kenapa? Karena walaupun pakai pot kecil, ya, nutrisinya masih terpenuhi gitu. Jadi mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, teman-teman. Ya. Pot yang sesuai dengan ukuran akar itu sangat oke. Ya. Karena gini, teman-teman. Ya. Tanaman itu, aglonema khususnya, memang dia perlu makan. Ya. Sama kita, dia perlu makan untuk pertumbuhan. Tapi kalau kita kenyang, kalau kita udah kenyang, mau dikasih makanan apa juga nggak mau, nggak makan kita. Sama sama aglo. Jadi buat apa pakai pot gede, pot besar? Mau ente tembak, mau teman-teman tembak, pupuk, jebret, 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 jebret. Ketika dia udah kenyang, percuma. Cuma bikin residu saja di pot di pot media pohon itu. Ya. Aglonema juga punya rasa kenyang. Ketika dia sudah terpenuhi, sebentar cukup berhenti. Ketika dia lapar, dia makan lagi. Sama manusia, hewan, dan lain-lain. Ketika udah kenyang, berhenti. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami ya bahwa ketika kita paham persis tentang kebutuhan hidup si aglonema, dia nggak susah ya. Jadi nggak ada lagi tuh aglonema susah. Oh aglonema mah ini apa? Gampang mati, gampang busuk akar. Ya bagaimana dulu? Ya, bagaimana dulu cara merawatnya? Kok jadi bisa mati? Gitu. Ya iyalah, pasti mati. Orang pohon kecil, potnya segede gaban. Udah gitu lobang-lobang potnya sedikit, nggak diperhatikan. Ya. Kalau seperti ini, ya pot 12 sampai udah beranak begini dan pohonnya juga daunnya juga gede ya, dan akarnya juga penuh ya kan, ini akar penuh nih, perakarannya full. Kenapa walaupun di pot kecil dia bisa tumbuh besar dan sampai beranak begini? Karena cukup makannya, karena terpenuhi. Ketika dia butuh makan dia ada, gitu aja. Makanya di episode terdahulu saya uh, agak keras sedikit bahwa jangan pusing masalah media. Media itu hanya tempat tumbuh, ya. Hanya tempat dia berdiri, hanya dia tempat tegak. Makannya ya dari pupuk, dari penguraian mikroorganisme, dari penguraian mikroba, hasil penguraian dia. Ya. Jadi ketika pot kecil pun nutrisinya cukup, bisa besar. Ya. Percaya deh, bisa besar. Seperti apa ya? Buat teman-teman yang mungkin lahan yang terbatas, sama dengan saya juga terbatas, memiliki lahan terbatas yang seadanya, ya. Pot yang disesuaikan dengan ukuran akar, dengan jumlah akar, itu sangat membantu. Ya. Karena kalau kita pakai pot besar, mungkin bisa cuma dapat 20 pot misalnya. Tapi kalau pot yang disesuaikan, ya, bisa dapat lebih dari 20, bisa jadi 30 pot, bisa jadi 40 pot dengan lahan yang ada. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami bahwa besar dan tumbuhnya aglonema itu dikarenakan bukan karena banyaknya jumlah media atau besarnya pot. Kalau teman-teman perhatikan lagi nih,
Ya. Ini ada pohon yang super gede. Kalau menurut saya sih gede banget. Ya. Ini sebenarnya kalau saya mau naikin ke pot yang lebih besar, ini pot 15. Ya. Ini pohonnya gede banget. Ini kalau saya mau naikin ke pot yang lebih besar saja, ini udah bisa. Ya, udah bisa gitu. Tapi saya pikir buat apa? Karena aglonya juga tetap makan kok. Dia kan cuma bisa apa? Dia tumbuh, media ini kan hanya untuk tempat berdirinya saja. Ya, ya kalau pada suatu saat nanti saya memang harus pindahkan, ya saya pindahkan gitu. Tapi ketika apa, dia masih cukup oke, ya pertumbuhannya tidak terganggu, buat apa? Apa memang terobsesi dengan pot besar? Ya beda cerita dah kalau seperti itu. Ini akan saya coba kembalikan. Nah, potnya udah penuh nih, akarnya. Ya, tapi saya rasa ini masih cukup kok. Ini masih cukup untuk dia berkembang dengan baik. Ya, seperti itu. Ini gede, ini besar. Ya. Ini juga. Ini Angela gede banget. Ya, gede banget. Ini pot 15. Tapi dia bisa besar. Ya. Jadi kembali, bukan faktor besar banyak sedikitnya media pohon aglo itu bisa tumbuh, tapi berdasarkan jumlah nutrisinya cukup tidak buat dia makan. Ya. Kalau makanannya hanya sekedar slow release misal, itu hanya sekedar snacknya saja buat mereka. Ya. Hanya cemilannya, bukan makanan utamanya. Ya. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Ya, sharing singkat saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.